konslet itu kalau kita udah dapet bahan yang sesuai karakter atau kriteria yang bisa keluar, kalau dipolos mau ya tetap dipolos, nggak perlu. Nanti ini kalau misalnya polos wis mau tak tinggikan malah rusak. Birahinya yang keluar mas, malah gacornya malah nggak keluar. Gacornya berkurang, birahi KW-nya yang malah tinggi. Jadi untuk labet konslet itu bisa menurun dari trah atau gimana Om Agung? Kalau untuk konslet, kalau menurut saya. Halo Sobat Kicau Malang, saya Rauf dari Kediri. Jangan lupa subscribe dan like video-video yang ada di YouTube-nya Kicau Lovers Malang. Ditunggu ya, see you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Pepsi dari Kicau Lovers Malang. Kali ini saya sowan ke rumahnya Agung GRC. Agung GRC ini adalah pemilik dari burung tromol, yang dimana burung yang sempat menjadi trending topik di beberapa hari kemarin di salah satu event besar yang tanpa saya sebutin nama eventnya, mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena sudah banyak video yang beredar di situ. Nah, tujuan kita sowan ke sini sih kita pengen tahu nih seperti apa labet tromol, kinerjanya, istimewanya di apa. Nah, kita sedikit belajar juga nih ilmunya tentang labet konslet bersama Agung GRC. Nah, saat ini saya sudah berada di rumahnya. Coba kita sedikit sowan dan sedikit sapa. Jangan lupa ikuti channel saya terus. Kita sudah di rumahnya Agung. Sudah ditunggu sih sebenarnya sama beliau di dalam. Kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Nah, ini kita ada di rumahnya Agung. Wah, ditunggu orang banyak ini sudah di sini. Kita salam sapa dulu ya sama Agung ya. Ini bersama Agung GRC. Nah, ini dengan Mas siapa? Mas Lopez. Mas Lopez. Mas Prayoga. Ini rasanya kita sudah ditunggu dari tadi nih. Mas nganggur ya, Pak. Nah, ini sekarang kita lagi bersama Agung GRC. Nah, yang dimana Agung ini adalah pemilik burung tromol. Sebenarnya sih nggak tromol aja, artinya banyak banget Agung kalau kita di sini. Banyak ya. Apa aja mungkin Om? Bisa diberikan satu-satu yang biasanya sering dipakai main lah. Ada Tromol, ada kompresor, ada ombek, ada knalpot. Ya, ada mas. Ya, contohnya ya itu. Kalau dilihat dari spesifikasi namanya nama bengkel semua, ya, kalau memang spare part semua. sama spare part semua ya. Ya, di rumah sih memang ini ada bengkel juga Om ya. Ya. Ada bengkel sepeda ya di sini. Ada Sepeda. ya, cuma sepeda saya kan salah. Oh. Tidak terlalu cara banyak. Kebetulan kalau kan lagi kebanyakan nganggur. Jadi nama burung adalah jati diri dari pemiliknya, bener ya Om ya. Nah, jadi kadang memang ada burung yang namanya ini itu. Nah, kalau dibedah sih memang ya nama burung itu jati diri dari pemiliknya ya Om. Iya. Mantap. Om, habis ini kita boleh lihat koleksinya burungnya boleh, yang sering dipakai. Boleh. Terus rasanya kalau saya lihat trofi di sini itu, waduh, trofinya acara-acara besar-besar semua. Pemula mas, saya ini cuma pemula. Aduh, pemula apalagi saya. Nah, nanti kita coba lihat satu-satu Om ya. Iya. Koleksinya Om Agung, dan mungkin ada sedikit tips lah, karena beberapa juga orang pengen tahu juga sih rawatan dari keseharian burung yang ada di rumah sini Om Agung. Nggak apa-apa Om Agung ya, kita bedah sedikit-sedikit. Ya. Oke, siap. Mari kita lihat koleksinya burung dari Om Agung GRC teman-teman.
Nah, ini tromol Mas ya? Iya. Oh, ini tromol. Apa? Lagi angrem. Oh. Kalau angrem sih saya biasanya tak teteskan memang. Oh. Lagi angrem 3 ini Mas. Jadi ini ada beberapa orang bilang Ya. burung konslet kalau umpama bertelur apa perlu burungnya telurnya dipecah atau gimana? Menurut Kalau Om Agung? menurut saya sendiri sih enggak Mas. Kadang ya ada yang tak titipkan ke indukan lain, cuma ini memang tak teteskan di indukannya sendiri. Tapi menurut saya enggak ada masalah. nggak pengaruh ya? Iya. Tetap untuk kinerjanya atau segala macam masih tetap atau Kalau ini tambah bagus malah Mas. tambah bagus ya Iya, malah? malah tambah bagus. Jadi Nah. kalau dia nelur ya tak biarkan sampai angrem, sampai netes kalau ini. Nah, ini memang ilmu baru nih karena semua Tapi, orang pasti beda-beda ya Om ya. Balikan lagi kan Nggak bisa. karakter semua burung kan beda-beda. Beda-beda. Sama ya. Bener. Nah, ini kenapa burungnya namanya dari onderdil semua? Karena kalau kita lihat wah keseluruhan ini onderdil semua nih di sini. Belum di bengkel sebelah. Nah, itu tadi yang burung tromol yang di sini ya. Nah, ini tadi bertelur 3. Bertelur 3. Bertelur 3. Angrem 3 ini Mas. Angrem 3. Nah. Kemarin juga kan baru tak angrem kan. Terus habis tak ambil ini nelur lagi. Bertelur lagi. Wah, mantap. Kalau boleh saya tanya nih, kembali lagi menurut pendapat Om Agung sendiri, untuk labet konslet itu bisa menurun dari trah atau gimana Om Agung? Kalau untuk konslet, kalau menurut saya pribadi tidak ada yang apa Menurun. kasarannya terah atau indukannya konslet, anakannya nanti jadi konslet. Kalau menurut saya itu enggak Mas, enggak ada kayak gitu Mas. Kalau durasi insya Allah memang nurun lah. Menurun, kalau durasi bener. ya nurun ke terahnya apa anak-anaknya itu Mas. Menurut saya nurun kalau durasi. Kalau untuk konslet, indukan konslet nggak bisa dipastikan anaknya juga menurun. ikut konslet. Nah, tuh jadi biar nggak salah kaprah teman-teman, karena ya itu lagi ya pakemnya orang beda-beda. Soalnya saya ngomong gitu itu saya buktikan sendiri. Sudah dibuktikan. Sampai tak teteskan mulai dari nelor itu kan ke master bapaknya sendiri Mas. Enggak, belum ngalami saya sampai anaknya Jadi konslet. ikut konslet ya. Kalau durasi memang Jaminan, nurun lah ya. ya. Jaminan nurun lah kalau durasi. Sama seperti orang teman-teman, jadi yang namanya gen memang nggak bisa dibohongi. Iya. Tapi untuk konslet sendiri memang bukan trah. Iya. Bener ya Om ya? Iya. Nah, terus kalau menurut Om Agung sendiri burung konslet itu seperti apa Om Agung? Kalau menurut saya burung konslet itu ya dari bahan, jadi enggak syukur apa? Syukur labet atau semua labet itu Bisa? punya karakter konslet kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya bisa dibilang burung konslet itu bisa dicetak itu bisa, enggak bisa dicetak itu hasil akhirnya tetap nunggu rezeki Mas. Tetap rezeki. Iya. Jadi memang dibilang dicetak itu karena ada apa ya? Ada Soalnya beberapa yang enggak bisa dicetak itu enggak mungkin burung konslet sampai sekian banyak. sekian banyak. Sekarang ini rata-rata hampir semua pemain punya loh Mas konslet itu. Makanya jadi kalau menurut saya kalau memang burung dari bahan punya bakat Bakat. konslet ke arah konslet, jadi kalau ngerawatnya Bener. kita bisa maksimalkan burung itu insya Allah ya bisa lah Mas. Jadi sampai konslet insya Allah bisa. Nih Mas teman-teman, jadi mungkin lebih dikembangkan lagi ya. Iya. Jadi bisa dibilang dicetak itu mungkin ada medianya teman-teman. Nah, Dalam arti medianya itu pengaturan makan, Iya, dari prosesnya kita gimana. ada prosesnya, mulai dari karakter kita juga bisa lihat Om ya. Dan kalaupun jadi itu tetap menjadi sebuah jackpot. Karena Ya, kalau rezeki, Mas, tetap ya, rezeki, ya. karena kalau dibilang bisa semua, mungkin dalam satu kandangnya Om Agung semua bisa jadi. Semua, Mas. Nah. Ya, enggak segini banyak, enggak mungkin lah sampai jadi semua itu kan enggak mungkin. Kalau Bener. memang burungnya berbakat, kita mulai prosesnya bener,
di akhir nanti ya tetap rezeki. Kalau memang rezeki kita ya jadilah, bisa jadi. Nah, itu teman-teman. Jadi memang ya kita kembalikan lagi kepada karakter burung masing-masing. Jadi wajib kita harus tahu karakternya dulu Om ya. Baru Bahannya gimana, bahan yang kita mau proses itu gimana kan kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu bahan yang misalnya yang mau kita proses ke arah gacor atau konslet kan nggak, malah sia-sia nanti kalau kita nggak ngerti bahannya yang kita pola nanti gimana. Ini rugi bagi teman-teman yang nggak mau lihat video saya ini pelajaran berharga nih. Kita lihat koleksi yang lain lagi banyak ini teman-teman. Ayo kita lihat ini obeng Om ya. Iya, baru gacor ya sekitaran 3 minggu ini. Baru 3 minggu. Cuma wis mulai mau jalan lah, mulai mau stabil di lapangan. Berarti mungkin bisa dibilang burung konslet itu burung yang terakhir kasarannya gacor yang sudah sesi akhir lah kasarannya Om ya. Gacor sih Top performanya gacor mungkin ya. Sore Mas, iya. Gitu, jadi dari gacor habis gitu apa dobelan dulu atau minor dulu? Gacor Mas. Kalau saya kan biasanya bahan itu yang saya cari kan tetap patokan saya ya birahi kebunyi Mas. Birahi kebunyi, Ya, baru itu patokan gacor. Harus Panjang durasi atau panjang, harus burung itu gacor enggak. Jadi intinya kalau saya pribadi mungkin kalau master konslet yang lain pendapat lain. Enggak sama lah sama pendapat saya. Kalau saya tetap acuan birahi kebunyi itu Mas. Birahi kebunyi itu sudah menjadi ciri-ciri kita bisa mencetak ya Om ya. Iya, bukan mencetak, jangan dikatakan mencetak. Maksud saya bahan yang masuk kriteria buat saya sendiri lah. Benar siap. Jadi kayak kasarnya ibarat kayak orang sudah ada bawaan pinter menyanyi, ya itulah kasarannya kalau diibaratkan orang ya Om ya. Caranya kita memaksimalkan dengan cara-cara yang seperti itulah Mas, pokoknya cara-caranya ya kayak gitu. Benar. Nah, ini ada yang namanya obeng. Ini baru dapat nih Om Agung ini. Baru dapat Mas, baru konslet Mas. Baru konslet ya? Tapi sudah lama berarti ya Om ya di sini ya? Aduh, lama rata-rata semuanya burung-burung lama semua. Burung-burung lama semua. Soalnya prosesnya itu maksudnya enggak bisa langsung. Iya, enggak seinstan. Bener. Pikiran kita. Bener. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang setahun lebih bahkan juga ada. Baru jadi. Ada yang sampai tahun-tahunnya juga baru kelihatan. Bener ini. Nah ini tadi juga ada satu lagi. Kalau itu kompresor itu. Namanya kompresor. Ini dua-duanya konslet ini ya? Iya. Jantan betina nyoba. Jantan betina konslet. Memang rezeki saya, cuma karakternya memang dua-duanya jantan betina punya karakter konslet. Jantan betina punya karakter konslet. Ini yang sering dibawa untuk lomba? Iya, ya ini kayak kompresor ini juga sering tak bawa. Ini masih muda banget ini. Umur berapa ini Om? Ini sebetulnya lepas paut ini, masih kisaran. Kadang masih tak ikutkan paut juga masih masuk Mas. Soalnya memang burung dari umurnya masih lepas paut. Kalau ini anakan dari Om Agung sendiri atau bukan. nyari bahan? Ini saya dapatnya dari postingan. Dari postingan, jadi postingan itu masih ya, tapi burungnya sudah punya karakter. Itu gacor, jadi burungnya itu gampang bunyi. Kalau burungnya dapat dari postingan lah. Kalau burung ini riwayatnya ya dari postingan, cuma dibeli teman saya. Di teman saya nggak bisa maksimal, terus tak ambil, lah kok malah bisa maksimal di sini malah jadi konslet. Malah jadi konslet di sini. Nah, menurut Om Agung, burung konslet itu adalah berawal dari burung gacor yang bunyinya dimaksimalkan, benar ya Om ya? Iya. Jadi intinya kalau menurut saya tuh burung konslet itu kalau kita udah dapat bahan yang sesuai karakter atau kriteria yang bisa dibuat untuk konslet, ya kita maksimalkan tapi dengan cara-cara yang sesuai
maksud saya pemikiran, ada hal yang nggak masuk akal. ada hal yang bisa nggak bisa saya omongkan, sebetulnya mau saya omongkan, cuma penyampaian saya itu belum tentu nanti diterima apa bener sama pemikiran teman-teman semua, maksud saya gitu. Intinya kalau burung konser itu, kalau saya pribadi, dari bahan birahi ke bunyi, terus kita maksimalkan sampai burung itu benar-benar gacor. Lah kalau sudah gacor ya rawatan ya tetap seperti stabil di situ sampai burung, kalau burung udah gacor lama-lama menurut saya kasarannya ada kata-kata sekarang itu apa, dobelan itu nanti dobelan keluar sendiri. Kalau burung udah gacor dia sudah bawaan ya. Iya, sudah bawaannya burung itu sendiri, Mas. Kalau burung nggak punya bakat ya cuma sekedar gacor-gacor aja, Mas. Ya, burung nggak punya bakat, beli di Splendid bisa jadi konslet. Iya, kalau nggak punya bakat ya semua burung lepet konslet semua. Semua burung lepet konslet semua. Iya. Nah, teliti lah minimal ya. Nah, kita harus punya patokan sendiri lah memang ya. Intinya kalau kita ngerawat burung itu kita harus punya keyakinan sendiri, jangan ya sharing dari teman-teman lain itu yang menurut kita masuk ya kita pakai. Cuma intinya tetap kita harus punya keyakinan sendiri. Nah, kalau kita kan yang tahu apa rawatannya kan kita sendiri yang rawat, Mas. Tiap harinya kita yang tahu ya, Om ya. Nanti orang ngomong ini, orang ngomong A, ngomong B, kalau kita terapkan semua enggak jadi yang bingung, Mas. Kita punya keyakinan sendiri. Karena ilmu memang kesebar di mana-mana ya, Om ya. Nah, dan itu pun pendapat orang juga beda-beda loh. Nah, kita pakai aja yang sesuai lah. Yang sesuai kita pakai. Cuma kita harus punya keyakinan sendiri. Masuk banget nih kawan-kawan. Nah, Om, ini yang menjadi saya sedikit tertarik nih. Ini ada burung yang posisinya sudah konslet, tapi di sini pakannya pakan polos nih, Om. Nah, ini menurut Om gimana, Om? Ini memang dari bahan itu saya nggak kasih polos dulu, Mas. Cuma memang karakter burungnya itu nggak pakai pakan polos sudah baik. Iya, birainya itu enak, gasore itu enak. Terus ngapain tak pakai kayak istilahnya sekarang kan ada harus proses konser itu harus makan kenceng. Benar-benar. Ini ABC, kalau menurut saya pakan vitamin itu penunjang, hanya penunjang, Mas. Tadi dibalikan lagi karakter burung itu minta butuhnya seperti apa, kemampuannya burung itu keluar. Kalau dipolos mau ya tetap dipolos, nggak perlu. Nanti ini kalau misalnya polos wis mau tak tinggikan malah rusak. Birahinya yang keluar, Mas. Malah gacornya malah nggak keluar. Gacornya berkurang, birahi kawinnya yang malah tinggi ya. Ada burung yang bakatnya itu bisa keluar pakai pakan tinggi juga ada. Dikasih fit ini baru dia keluar karakternya juga ada. Dibalikan semua kan ke burungnya sendiri. Jadi sebenarnya memang nggak salah sih ya orang pakai pakan kenceng atau vitamin enggak. Tapi ya vitamin apa aja masuk, makan apa aja bagus semua kalau saya. Tapi dikembalikan lagi ke burungnya, burungnya mau atau apa enggak kasarnya gitu ya, Om ya. Benar. Terus untuk keseharian burung-burung gini, Om, jemur apa segala macam gimana, Om? Kalau saya sendiri kan saya nggak terfokus sama burung, saya juga punya pekerjaan lain. Tak cari simpelnya aja yang menurut nggak ganggu kegiatan saya, yang itu yang saya cari. Berarti burung mengikuti Om ya? Iya, Mas. Mending gitu ya, burung mengikuti kita daripada kita mengikuti burung ya? Iya, kalau saya gitu. Soalnya hampir semua itu nggak ada yang saya jemur, saya mandikan, saya kasih pun saya hampir nggak pernah ngasih. Karena memang dari burungnya juga nggak perlu kasarnya kasih gitu, Om ya. Benar. Tapi tetap intinya kalau kita memang tujuan kita proses ke konsep, carilah bahan yang punya bakat, Mas, menurut saya. Bahan yang menurut kita juga kita sendiri punya ini ya, punya pakem sendiri ya. Kalau pakem saya ya tetap ngadu ke birahi bunyi ya. Cuma itu saya berawal dari burung gacor.
Burung gacor ya menurut saya dari birahi ke bumi itu. Om Agung sendiri kalau umpama nih ada orang mau cari bahan di sini, itu burung di Om Agung pakai sendiri atau umpama nih ada orang yang mau lah pengen, Om itu burungnya gimana Om? Kalau ya banyak lah yang kadang yang Saya sendiri kepingin sebenarnya Om. banyak kadang yang tanya. Kalau saya pas ada ya saya ngomong, soalnya saya setiap ada orang misalnya yang cari atau beli burung di saya ngomong lah kondisinya sekarang gimana, burung itu nanti arahnya kemana, mesti saya apa enggak mau rame belakangnya loh. Yang saya omongkan itu kondisi sesuai burung yang sekarang yang pembeli itu feeling gitu. Karena saya sendiri penikmat loh betul. Ya. Siapa sih yang nggak kepingin kita punya burung konslet? Ya, pasti semua orang kepingin ya. Punya keinginan punya konslet itu pasti. Pasti ya. Soalnya titik tertinggi lovebird itu ya konslet. Konslet itu, gimana gitu rasanya ya. Tapi kalau Om Agung rasanya sudah biasa. Habisnya juga, habisnya itu juga ya biaya juga banyak. Wis habisnya tidak karu-karuan. Tidak bisa diceritakan lah kalau masalah itu. Kira-kira jaminan nggak burung bagus, pindah tangan bagus itu atau seperti mungkin ada pendapat lain? Tidak jaminan. Kalau menurut saya walaupun burung konslet pun itu kalau pindah tangan, kalau kita nggak merawati, maksudnya nggak sinkron sama burungnya ya nggak mau mas. Jadi kalau kita feeling sama, misal kita kepingin sama apa burung itu, kalau kita nggak sinkron sama burung itu ya tetap walaupun sudah konslet nggak mesti jalan. Karena kan banyak kejadian Om ya, kalau kita bisa melihat satu-satu kejadian di luar sana kan ada banyak, mas, kondisi banyak, bagus terus menurun, ya, ada yang kondisi banyak kalau gitu mas. Balik lagi konsisten. Yang kedua harus tahu karakter burung nih teman-teman nih. Itu penting dan itu adalah hukumnya wajib kalau kita pelihara burung ya Om ya. Nah, ini mantap ini. Jadi ini saya di sini harus minimal harus bisa bawa satu nih burung. Aduh, mantap. Inilah ini proses penjodohan dari konslet ke konslet ya Om ya. Iya. Nah, ini kan ya muka-muka rezeki mas. Kalau rezeki ini kali datang ke sini konslet kita konslet soalnya. Nah, ini kan tadi kan kita sempat menyinggung masalah tentang ini bunyi terus ini. Aduh, siapa yang nggak pingin burung kayak gini teman-teman? Kita menyinggung masalah tentang ngunci ini ya, ngunci burung. Apa yang dimaksud dengan ngunci lah kasarannya Om Agung? Menurut Om Agung sendiri seperti apa Om? Kalau menurut saya burung, saya sendiri ngomong kalau dikatakan burung itu ngunci walaupun masih single, walaupun udah pasangan, kalau pribadi saya lek wis gacore wis keliwat gacor dobelan keluar, menurut saya itu udah ngunci mas. Sudah ngunci ya? Single dia. Soalnya ngunci itu versi orang sendiri itu beda-beda. Ada yang ngunci pasangan, ngunci lapangan. Kan menurut saya ya itu kalau burung udah gacor dobelan keluar ya saya berani bilang burung itu ngunci. Walaupun single ya. Walaupun single. Nah ini mancuk ini karena ya ada sih nggak 1-2 orang DM saya langsung, Mas labet ngunci itu ya apa sih Mas, labet ngunci apa lah. Ini coba mumpung kita di sini, menurut Om Agung tadi seperti itu ya. Banyak yang sempat ada yang tanya ke saya dobelan itu kayak apa. Kalau menurut saya dobelan itu ya misal dalam jangka waktu 1 menit 2 menit, jadi burung itu bunyi tanpa nada manggil-manggil, jeda sebentar langsung bunyi lagi. Kalau menurut saya dobelan ya kayak gitu mas. Jeda rapet bukan? Bukan jeda rapet. Kalau jeda rapet itu kadang ada kan mas burung ngriwi benar. bunyi itu kan juga bisa dikatakan jeda rapet. Kalau dobelan menurut saya kayak gitu tadi. Jadi bunyi berhenti sebentar bunyi lagi, itu menurut saya udah dobelan, bisa dikatakan dobelan. Ya.
BRC dari Malang, Kicau Lovers Malang number 1.